memang awal mulanya dari 2014 ini memang dikelola oleh Pemko, Pak. 2014 dikelola Pemko. Iya. Kegiatannya Pok Darwis yang Pok Darwis menginisiasi. mengaktifasi ya. Mengaktifasi. Benar. Oke. Apa aja kegiatan kita? Kalau kegiatan kami untuk tahun ini itu kami melindungi primata yang ada di Gunung Padang, Pak. Banyak itu? Ada 2 spesies. Jadi yang pertama itu makaka yang bisa Bapak lihat. Gitu. Oh ya, oke. Jadi yang kedua itu Trachypithecus atau si lutung Sumatera. Nah, yang menarik ini lutung Sumatera ini, Pak. Dia langka dan salah satunya di Sumatera itu di Gunung Padang. Oke. Jadi bedanya apa? Bedanya itu si lutung ini hitam, anakannya berwarna emas. Nanti fotonya ada. Dulu ada. Tapi jarang ditemukan. Iya, jarang. Dia jarang yang Muslim kelihatan begitu. Dia introvert, Pak. Oh, introvert. Jadi kalau ketemu manusia tuh dia cenderung menghindar. Oke. Terus kalau di Gunung Padang itu hanya 27 ekor saja kira-kira, iya. Si lutung ini dia inbreeding, Pak. Inbreeding itu maksudnya perkawinan sedara. Dan karena memang seperti itu adanya? Bukan, karena memang spesies tidak banyak. Aktivitas pariwisata di sini menghambat pertumbuhan mereka. Iya. Nah. Karena jadi upaya kami saat ini adalah memang yang pertama kami sekarang lagi giatnya namanya edutourism, Pak. Jadi edutourism di sini aktivasi pertama pada tahun ini yang utama pada tahun ini memang upaya kami mengedukasi masyarakat pengunjung itu untuk perlindungan mereka. Nah, nanti untuk jangka panjangnya kami lagi berusaha mencari pendanaan untuk membuat jembatan, Pak. Jembatan untuk? Iya, jembatan namanya Eco Bridge. Eco Bridge ini biar penghubung. Mereka bisa ke landscape yang lebih luas. Iya, benar. Nah, ini makaka, Pak. Makaka ini bentuknya banyak. Makaka ini yang biasa ditemui, Ini kan? yang biasa ditemui. Tapi yang Nah, itu. Bentuknya banyak, Pak, tapi ternyata mereka sudah dilindungi. Dan mereka sudah coexisting dengan penduduk sekitar ya, dengan dan tidak mengganggu. Enggak mengganggu, Pak. Dengan catatan jangan bawa kresek. Jangan bawa kresek, kejar. Dan jangan memberi makan mereka. Oke. Dan mereka makannya biasanya? Biasanya makanannya buah. Dari sisa-sisa makanan kita juga? Tapi enggak, Pak. Enggak kan? Karena terbiasa, makanya mereka sekarang makan makanan manusia. Nah, itu aktivasi pertama. Aktivasi keduanya apa? Perlindungan konservasi. Peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi di sini ada 8 bunker dan 1 meriam. Memang 1 ya. Dan dulu itu dipergunakan oleh Belanda ya? Jepang. Oh, Jepang. Jadi yang bikin ini Jepang? Jepang, Pak. Jadi untuk mengawasi dan juga melawan ketika ada ancaman dari Belanda. Dari laut, siapa? Dari laut, dari arah laut. Siapa yang pada dia takuti? saat itu memang bukan perlindungan ketika perang, Pak, tapi ketika perdagangan. Oke. Nah, yang dia takuti mungkin seperti pirates atau seperti apakah dari Belanda atau enggak? Tidak, Pak. Dari bajak laut siapapun lah ya. Dari manapun, Pak. Dan pernah ditembak? Ini kalau dari literasi yang kami tahu ini pernah digunakan, Pak. Pernah digunakan. Berarti ada ancaman pernah? Ya, betul. Ya, buat ngusir lah ya. Koordinasi pertama kami memang dari dinas kan. Jadi dinas sudah kami informasikan bahwa di Gunung Padang memang ada primata langka yang harus dilindungi. Jadi memang sebelum ini memang banyak pengunjung yang bahkan sengaja memberi makan monyet. Jadi itu kami koordinasikan. Karena kurangnya edukasi mungkin ya. Ya, benar. Nah, jadi itulah aktivasi tahun ini yang paling utama. Edukasi, edutourism, Pak. Dan satu lagi edukasi untuk menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata kita ya. Benar. Karena saya masih melihat banyak sekali sampah dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu visi dari Pok Darwis yang Binu pimpin ya. Iya, insya Allah. Nah, kalau tentang aktivasi kepariwisataan sendiri, apakah sudah ada paket? Sudah ada tour begitu atau mungkin ada kerjasama dengan destinasi wisata lainnya di Kota Padang sehingga menjadi sebuah bungkusan kepariwisataan yang apik begitu. Untuk paket wisata sendiri kami itu sudah ada, Pak. Jadi paket wisata ini memang fokus ke edutourism. Jadi kami bakal memfasilitasi pengunjung itu di informasi yang diberikan oleh guide. Jadi guide itu memang sudah dilatih dan itu berasal dari tim kami dari Pok Darwis begitu, Pak. Jadi kapal-kapal masuk keluar sini ya, Bino ya. Kapal-kapal kebanyakan ke Mentawai ya. Iya, benar, Pak. Ada lagi selain ke Mentawai paling kapal ikan atau apa? Ke Mentawai, kapal ikan, kapal barang. Tapi rata-rata memang ke Mentawai, Pak. Ya. Jadi bagi masyarakat yang mengunjungi Kota Padang ya bisa spot-spot kapal-kapal juga, kapal feri, kapal nelayan ya. Asik juga pasti di sore hari sambil melihat sunset, melihat kapal-kapal lalu lalang begitu ya Bino ya. Iya, benar, Pak. Dan tentunya wah, ini apa nih Bino? Ini bow, ini peninggalan Belanda. Nah, ini Do you know what it means? Bow? Burgerlijk Openbaar kan itu artinya kantor pemerintahan Belanda, Pak. Sekecil ini? Iya, dulu ini cikal bakalnya.
Jadi ini nih kayak melihatkan kalau di sini ada bangunan mereka, tapi kantor yang sebenarnya itu di Muara, Pak. Sebenarnya ini nggak kantor berarti? Bukan. Oh, oke. Mungkin dulunya Belanda juga berpikir ini harus jadi objek wisata Ya, kan? ya memang dari dulu, Pak. Memang dari dulu ya, walaupun ada meriam kan Ya, gitu. dari Belanda Dulu memang namanya itu Bukit Appenbroek, Pak. ya, Bukit Monyet. Bukit Monyet. Oh, oke, oke. Jadi memang dulu Belanda itu berwisata ke sini, Pak. Oke, learning every day. Ternyata dari dulu memang ini tempat wisata, jadi memang harus kita jaga ya Binu ya. Ya, benar, Pak. Nah, balik lagi ke pembahasan kita tadi, paket-paketnya bagaimana Binu? Jadi memang paket-paket ini yang pertama itu primata watching, Pak. Jadi proyek primata watching ini memang yang seperti Bill sebutkan tadi, kita fokus ke perlindungan satwa melalui edutourism. Oke. Nah, terus selanjutnya itu kita ada susu relief. Susu relief ini memang wisata minat khusus karena kita melewati tebing-tebing batu karang, Pak. Iya. Terus selanjutnya emang trekking. Trekking ini kita bakal bercerita tentang apa aja yang ada di Gunung Padang, apalagi khususnya tentang si Siti Nurbaya. Lutung Sumatera ini anaknya emas. Iya benar. Emaknya Hitam ini ya. agak gelap kan Iya, begitu iya, ya. iya. Ini kenapa? Kok beda? Jadi di Minang itu dulu kan ada cerita namanya anak tatuka, Pak. Anak Tatuka. Anak tatuka itu ada inspirasi dari bagaimana kemudian kita melihat lutung. Ya. Dan satu lagi ada satu spesies namanya simpai. Kalau simpai itu dia tua warna hitam, udah dewasa hitam, orange, tapi ketika anak hitam. No. Kalau cingkua Ya. tua hitam, Cingkok itu adalah yang lutung. ini, ya Pak. Tapi ketika mereka udah berkembang dewasa, mereka berubah jadi hitam. Tapi ketika baru lahir, mereka orange. Oh, oke. Dan itu ada di Sumatera semuanya. Di Dua-dua itu? Dua-dua itu. Makanya Oke. ketika masyarakat melihat dua fenomena animal ini, hewan ini, mereka bilang, oh anak tertukar. Iya, iya, iya. Ya, jadi memang itu development stage-nya pada monyet ini, Pak. Kenapa warna anak lebih terang ataupun nama apa yang Iya, yang lain itu yang gelap ya. yang lebih tua lebih Mas tahu nggak? Bang? Ya, kalau kita secara sainsnya itu memang karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor kondisi alam waktu itu. Dan kemudian mereka beradaptasi karena mereka tahu ini ada spesies yang berwarna yang sama gitu. Jadi mereka mencoba melakukan adaptasi. Kan biasanya ada juga kalau burung kenapa ada berwarna-warni karena meng-attract female. Iya, Ya kan? pada Kalau ini mungkin lebih untuk kepada adaptasi. memproteksi anak atau bisa jadi mungkin karena di usianya berjalan Iya, Pak. kena efek atau pengaruh lingkungan kan. Iya, pengaruh lingkungan. Bang Ilham Dan kok kemudian mengerti sekali. Bang Ilham ini saya- jangan-jangan ekologis ya atau Iya Pak, saya ekologis. zoologis? Zoologi Pak. Saya Iya, ya? zoologi, saya ekologis. Sekarang saya lagi menempuh PhD. Wah. Ya Wow. di Taiwan. Dan Wow. kalau master saya memang lebih kepada primata. Tapi Bang Ilham masih sini? Masih di sini Pak. Asli Padang. Padang Iya. dan memang sangat concern sekali Iya Pak, saya penelitian di sini udah sekitar 10 tahun Pak. dan ini sangat membantu Binu tentunya. Iya benar Pak. Jadi terima kasih banyak Bang Ilham, ilmu Yes, yang yes, saya dapatkan. Saya kira wah ini Bang Ilham kok tahu banget ya tentang kondisi ekologis di Iya, sini benar, ya, Pak. tetapi Iya, iya. ternyata memang keilmuannya di situ Iya ya. benar. Nah, jadi menurut Bang Ilham apa yang sedang digerakkan oleh Binu dan kawan-kawan bagaimana? Ini luar biasa sih Pak. Jadi selama saya penelitian di sini itu ada yang namanya konflik. Oke. Masyarakat di sini sudah mulai protes. Gimana sih Ilham caranya kita supaya monyet ini nggak mengganggu? Itu concern. Karena kemudian saya berpikir bahwa ya monyet di sini itu udah dari dulu Pak. Oh iya, mereka duluan ya? Duluan pada kita. Itu dokumentasi pertama itu 1920. Makanya namanya dibilang Affenberg ya, bukit monyet. Jadi sayang kalau kita kemudian koeksistensi yang udah terjalin sekian lama, kemudian karena ada konflik, lalu kita mencoba untuk menghilangkan populasi mereka di sini. Nah kemudian saya bicara dengan Bilu, kita harus memanfaatkan sumber daya ini sebagai income bagi masyarakat. Ya. Bagaimana masyarakat bisa hidup dengan keadaan monyet dan monyet pun selamat dalam keadaan seperti ini. Nah makanya ketika kita perhatikan banyak wisatawan Pak, tapi nggak ada dapat ilmu mereka ke sini. Ya. Hampir nothing. Ya. Nothing aja ya kan. Cuma trekking aja. Ya cuma trekking. Lalu kenapa sih kita nggak kembali kepada konsep awal ekotourism, edutourism? Bagaimana kemudian selama wisata ini ada, masyarakat berkunjung itu mendapatkan ilmu dari kunjungan ini. Bukan sekedar jalan ke atas lalu lihat-lihat, enggak. Kita pengen hal yang mungkin ini pergerakan awal di Sumatera Barat, bahwa kita kembali ke konsep ekowisata tadi bagaimana, bukan sekedar untuk eksploitasi sumber daya alam kita, tapi tanpa maintenance kita nggak bisa. Lalu kita muncullah ide dengan beberapa teman-teman di sini, kita bikinlah edukasi wisata.
Nah, kita coba approach beberapa lembaga asing waktu itu, waktu itu Pak. Udah ada yang kasih kita bantuan seperti Cekozu. Saya inisiasi pribadi, saya bilang kami punya kegiatan seperti ini. Kita nggak punya pendanaan, kita butuh teropong karena target kita adalah anak-anak. Jadi mereka tahu ini wilayah ada kekayaannya. Ada hal-hal yang menarik bagi mereka secara ilmu pengetahuan. Jadi kita undang anak-anak waktu itu SD datang ke sini. Oh, inilah monyet, inilah yang cingkuak. Ya kan, inilah yang simpai, inilah habitat mereka. Dan inilah sejarahnya. Iya, sejarahnya. Dan ini sejarahnya. Bagaimana kemudian itu terkoneksi dalam satu lingkungan yang begitu kecil, tapi sejarahnya luar biasa. Dan coexisting ini jangan sampai mengancam keberadaan satu sama lainnya, kan begitu ya. Jadi kemudian dengan kegiatan ini, bagaimana kemudian masyarakat di sekitar dapat profit dari sana, dapat keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kembali mengharmoniskan hubungan tadi, Pak. Iya, jadi itu ide-ide awal yang kita kembangkan di sini, dan kalau kemudian Bilu dan teman-teman merancang berbagai ide yang menarik di sini. Terima kasih sekali lagi Binu sudah mengundang saya ke kawasan Gunung Padang. Mungkin ada closing statement dari Binu atau mungkin dari Bu Revi dari, Bu Novi dari Podarwis juga? Oh enggak, saya kebetulan dari NGO, Pak. NGO, oke. NGO, iya. Kalau dipegang aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. NGO apa ya, Bu ya? NGO saya itu concern di perlindungan orang hutan tadinya. Oke. Tapi saya di Padang juga punya komunitas yang fokus di edukasi sama kampanye tentang perlindungan satwa liar. NGO Ibu base-nya di Sumatera Barat atau di... Kalau basis kita di Jogja sebenarnya. di Jogja. Tapi kebetulan kita lagi ada program di Sumatera Barat tentang perlindungan harimau di Pasaman. Ibu asli sini atau? Kebetulan saya tinggal di Padang hari ini. Tinggal di Padang. Tapi saya tidak asli Padang. Tidak asli Padang. Ya, namun sudah mencintai Padang mencintai gitu. Padang. Ya, karena saya sudah cukup lama di sini. Kalau saya concern saya lebih kurang sama seperti Ilham. Tapi saya lebih fokus lagi ke pembangunan manusianya gitu, Pak. Bagaimana manusianya itu aware gitu kan. Karena saya melihat sebagai, kebetulan saya juga seorang sosial spesialis, Pak. Jadi concern saya itu kalau di sosial spesialis saya menangani konflik-konflik biasanya, konflik-konflik sosial kayak gitu. Jadi saya mencoba memetakan di Gunung Padang ini yang menarik itu kompleksitasnya itu gitu, Pak. Jadi kalau saya lihat dari sisi pengembangan pariwisata, Gunung Padang ini unik gitu, unik dan satu-satunya di Sumatera Barat seperti yang Ilham bilang gitu kan. Kalau misalnya Bilu nanti dengan teman-teman Gunung Padang benar-benar bisa menjalankan master plan yang kita desain tuh bareng-bareng secara kolaborasi, gitu Pak. Jadi banyak masalah sebenarnya yang masih harus kita selesaikan di Gunung Padang, tapi saya yakin kalau misalnya pemerintah bisa diajak kolaborasi, semuanya bisa berjalan dengan baik juga gitu kan. Karena salah satu yang tidak dimiliki daerah lain itu ya Gunung Padang ini lengkap gitu. Dia punya view yang bagus, unik, kemudian punya kekayaan biodiversity yang juga tinggi, ada gitu sejarah kan. Juga. Ada dari sejarahnya juga, terus ada spesies yang kalau di Sumatera Barat mungkin hanya satu di sini gitu, yang warna hitam gitu kan, lutung kelabu gitu. Kalau simpai mungkin di daerah lain di Sumatera Barat banyak gitu kan. Nah itu jadi yang itu tuh selama ini tuh nggak pernah muncul dan dimunculkan gitu kan, jadi bagian dari objek wisata di Padang. Gitu dan Sumatera Barat gitu. Nah kebetulan karena saya juga tadinya tuh sudah banyak berkeliling di Indonesia gitu kan, melihat bagaimana daerah lain itu mengembangkan ekoturism berbasis konservasi. Di Sumatera Barat tuh belum ada, Pak. Kita bicara Sumatera Barat, satu pun tuh belum ada. Dan ini bisa menjadi pioneer atau pilot project kali ya? Benar, benar sekali. Karena Ibu tadi menyampaikan, Bu Novi sampaikan bahwasanya Ibu lebih melihat bagaimana perilaku manusianya. Nah dengan apa yang menjadi visi misi dari Binu dan Bang Ilham hari ini, nah apa kendalanya? Apakah selama ini komunikasi dengan penduduk setempat ini cair, sehingga apapun visi yang kita sampaikan ini bisa diterima, seperti Bang Ilham pun menyampaikan tadi, malah ada komplain, malah konflik ya. Ini bagaimana kalau pandangan Ibu sebagai aktivis? Kalau saya melihatnya sejauh ini, hari ini saya lihat masyarakat Gunung Padang atau Bukit Gado-Gado pada umumnya, pola pikir mereka tuh sudah mulai bagus gitu Pak, sudah mulai berubah gitu. Mereka sudah enak diajak dialog, diskusi gitu kan, dan
hanya dibutuhkan konsistensi dari pemerintah sih, Pak. Komitmen. Ya, komitmen Dari konsistensi. pemimpinnya kali. Benar sekali gitu. Jadi jangan nggak tarik ulur, tapi memang harus guyup gitu, harus benar-benar dikawal kayak gitu. Nah, teman-teman Gunung Padang bisa jadi pion untuk itu di sini gitu kan. Jadi mereka itu menjadi penjembatan gitu antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Nah, satu hal lagi yang penting untuk Gunung Padang ini adalah status kawasan. Jadi status kawasan ini juga harus dikelirkan kalau menurut saya gitu kan. Tidak boleh ada pembangunan liar yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis ini. Benar sekali, Pak. Itu. Nah, jadi bagaimana kemudian memberi pemahaman kepada mereka. Kalau sesuatu itu bisa diperhitungkan secara detail, masyarakat paham kok sepertinya. Ya, kayak tentu gitu kan. dicarikan solusi. Benar sekali, yang Pak. mana mereka juga bisa menyambung hidup mereka, namun kondisi ekologis, kepariwisataan, keindahan dan juga sejarah yang kita punya ini tetap terpreservasi dengan baik ya. Mungkin terima kasih banyak Bu Novi. Binu, harapan. Bilu, Pak. Saya dari tadi salah dong. Sorry guys. Saya mohon maaf. Saya salah sebut nama dari tadi. Binu. Makanya yang komplain malah Bang Ilham. Kalau Bilu saya sebut Binu nggak ada komplain dari tadi. Ya, silakan Bilu. Mungkin harapan dari Bilu. Sebenarnya harapan Bilu untuk di sini tertuju kepada masyarakat sekitar Gunung Padang, Pak. Jadi harapannya adalah aktivitas edutourism di sini itu akan berdampak bagi masyarakat di sini dengan tidak mengganggu biodiversitas yang ada di Gunung Padang itu sendiri. Dan Bilu yakin karena Gunung Padang destinasi utamanya Kota Padang dan destinasi yang paling kompleks nih Pak di Kota Padang dan pusatnya di pusat kota, itu bakalan menjadi destinasi unggulan dan percontohan untuk perlindungan satwa dan lingkungan di sekitarnya untuk aktivitas pariwisata. Itu sih harapan Bilu, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bilu cita-citakan ini bisa terrealisasi ya. Tentu harus dengan semangat juang ya, dan tentunya saya yakin banyak kawan-kawan yang akan sangat meringankan apa yang menjadi cita-cita tadi itu. Mudah-mudahan pun juga saya selaku masyarakat lah bisa pun juga berkontribusi, dan saya rasa mudah-mudahan silaturahmi ini tidak terputus hingga tulis. Ini karena ada makanannya, kita coba makan ya, silakan Bang Ilham.